Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Dinas Karwangi, NPM 356. Nah, di sini adalah hasil kuesioner menggunakan skala Likert dari judul pengaruh Green, Learn, dan Six Sigma pada defect reduction. Oke, sebelum kita melakukan uji validitas, alangkah baiknya harus memasukkan variabelnya terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan analisis uji validitas, kita melakukan analisis korelasi terhadap masing-masing item kepada total score. Nah, masing-masing item itu yang mana sih? Yang ini, yang ini, yang ini. Dan untuk X1 itu adalah total score. Begitupun juga yang X2 maupun X3. Nah, langsung aja kita ke analyze, ke correlate, ke bivariate. Nah, untuk memasukkan datanya itu kita menggunakan satu-satu terlebih dahulu, yang mana masukkan dulu X3 nya titik 1 dan juga X3 ininya. Nah, karena tadi saya udah nyoba, maka langsung aja untuk persennya ini dicentang, tuh tailsnya dicentang, sama flag signifikannya dicentang. Itu karena merupakan default. Terus setelah itu diklik OK. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah merupakan korelasi dari variabel. Nah, dikatakan valid apabila terdapat korelasi antara item dengan total score. Nah, dikatakan valid itu jika persen correlationnya itu di atas atau lebih dari 0,3 dan signifikannya itu kurang dari 0,05. Itu bisa dikatakan valid terhadap item dengan total score. Dan di sini bisa dilihat untuk X1 itu valid, X2 itu valid juga. Karena di sini bisa dilihat. Dan X3 juga valid. Karena persennya lebih dari 0,3 dan juga signifikannya kurang dari 0,05. Maka bisa dikatakan valid. Setelah itu, habis dari uji validitas, maka kita akan uji reliabilitas, di mana untuk mengukur apabila instrumen penelitian kita bisa digunakan dalam waktu yang berbeda maupun tempat yang berbeda. Nah, langsung aja kita ke analyze, terus ke skill dan juga reliabilitas analisis. Nah, masukkan seperti X1.1 sampai dengan X1.3 ke items, dan jangan lupa diberikan nama. Karena tadi saya sudah coba, maka ini contohnya di sini kan adalah X3.1 sampai dengan X3.3, diberi nama yaitu Six Sigma, dipencet OK. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, karena saya sudah mencoba dari Green, Learn, dan juga Six Sigma-nya, kita bisa melihat dari Green dulu. Di sini bisa dikatakan reliabilitas itu apabila instrumen
memiliki nilai Krobeck alpanya itu lebih dari 0,7. Nah, jika angkanya mendekati 0,9 itu bisa dikatakan semakin tinggi reliability-nya. Nah, untuk selanjutnya untuk learn itu juga sama. Di sini memiliki angka 0,8 yang hampir mendekati angka 9. Dan juga sama untuk C sigma ini juga. Untuk alpha ini, Krobeck alpanya itu di atas atau lebih dari 0,07. Nah, sebenarnya kalau misalkan masih misalkan di bawah 0,7 atau 0,6 itu juga masih bisa dikatakan reliabilitas, tapi minim sekali ya. Oh ya, karena tadi kita belum mengecek uji validitas terhadap nilai Y, maka kita akan coba masukkan Y-nya. Nah, untuk variabel Y juga memiliki validitas, yang mana persen korelasinya itu angkanya di atas 0,3 dan signifikannya kurang dari 0,05. Jadi ini bisa dikatakan valid. Lalu kita uji reliabilitas untuk nilai Y. Apakah ini reliabilitas atau tidak? Kita pencet OK. Nah, ini terdapat Krobeck alpanya yaitu lebih dari 0,7. Ini sama seperti yang lainnya, yaitu bisa dikatakan reliabilitas karena di atas 0,7, dan ini benar-benar mendekati angka 0,9. Setelah kita menguji validitas dan juga reliabilitasnya, maka kita akan melakukan uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik itu adalah uji yang digunakan untuk analisis apakah suatu model analisis regresi berganda ini sesuai atau tidak. Nah, untuk uji asumsi klasik ini ada 4, yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinier, dan juga uji autokorelasi. Nah, langsung aja yang pertama kita masuk ke analyze, terus ke regresi, terus ke linear. Nah,
Untuk itu kita masukkan variabel utamanya saja ke independen. Green itu ke independen, learn ke independen, sigma independen. Nah, untuk defect reduction-nya itu ke dependen. Nah, untuk statistiknya itu kita memencet atau mencentang Durbin Watson-nya itu untuk mengetahui korelasi, dan memencet atau mencentang kolinear diagnostik itu untuk mengetahui bagaimana asumsi multikorelasinya. Dan continue. Setelah itu ke plot, lalu kita memasukkan. Nah, plot ini tuh untuk asumsi uji normalitas dan juga heterokedastisitasnya. Nah, kita pencet ini, dimasukkan ke X, dan ini untuk ke Y. Nah, untuk histogram dan juga normal probability plot itu dicentang karena itu termasuk uji normalitas residual. Lalu continue. Setelah itu kita oke. Nah, sebelum oke itu ini diabaikan dulu. Oke. Selanjutnya yaitu yang pertama, kita melihat uji asumsi normalitas itu dari ini, dimana sebuah persamaan regresi memenuhi normalitas itu bila data residualnya memenuhi berbentuk lonceng. Nah, tapi di sini ada yang kurang atau maupun lebih dari yang loncengnya ini. Nah, terus untuk uji asumsi normalitasnya itu dilihat dari ini, apabila plotnya itu mengikuti garis itu dinamakan adanya normalitas. Tetapi di sini bisa dilihat ada beberapa plot yang tidak mengikuti garis. Nah, ini bisa diragukan untuk uji normalitasnya. Dan selanjutnya yaitu kita melihat uji heterokedastisitasnya itu dari jika polanya menyebar itu, maka bisa dikatakan dia terbebas dari heterokedastisitas. Tetapi kalau misalkan titik-titiknya itu membentuk pola itu, maka dia tidak terbebas dari heterokedastisitas. Nah, di sini bisa dilihat bahwa plotnya ini sangat menyebar. Nah, maka ini terbebas dari heterokedastisitas. Oke, selanjutnya kita akan melihat analisis multikolinearitas atau melihat apakah ada hubungan antara independen juga dependen. Nah, itu dilihat ya dari yang pertama, nilai toleransi itu harus berada di atas 0,1. Tapi ini sepertinya dia masih di bawah dari 0,1. Mungkin kalau yang learn aja yang mungkin mendekati. Nah,
Terus bisa dilihat juga dari nilai VIF-nya itu harus memenuhi angka di bawah kurang dari 3. Tapi ini sepertinya terlalu lebih di atas 3. Nah, mungkin ini apa tidak ada hubungannya ya? Sebenarnya saya kurang tahu ya Pak untuk nilai VIF-nya itu kenapa ini bisa lebih dari kenapa ini bisa kurang dari 3, kenapa ini lebih dari ketentuannya. Selanjutnya kita akan mengetahui uji normalitasnya melalui atau menggunakan Kolmogorov Gletscher. Nah, untuk heterokedastisitas itu menggunakan uji Gletscher. Nah, langsung aja kita ke analyze, ke regresi, ke linear. Nah, yang membedakan itu adalah save-nya itu kita ke unstandardized karena di sini datanya sudah standar. Langsung ke continue, klik OK. Nah, ini katanya kita abaikan ininya dan kita dilihat dari residu yang ada di sini. Nah, di sini karena sudah ada nilai residunya, maka kita akan untuk uji normalitas dengan Kolmogorov-nya itu langsung ke analyze, deskripsi, terus ke explore. Nah, di sini kita cari standard residual, ke dependent, lalu ke plots, terus histogramnya sama normality-nya dicentang. Setelah itu continue dan OK. Nah, di sini bisa dilihat bahwa data terdistribusi normal apabila nilai Kolmogorov Smirnov-nya itu signifikannya itu lebih dari 0,05 dan juga Shapiro-Wilk-nya itu signifikannya di atas atau lebih dari 0,05. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilainya ini di atas ya, atau melebihi 0,05. Jadi di sini data terdistribusi secara normal. Nah, setelah itu juga dilihat dari histogramnya ini. Nah, tadi kan apabila dia mengikuti bentuk lonjong itu maka dia normal gitu ya. Nah, tapi di sini ada beberapa yang mungkin ini kalau misalkan di bentuk lonceng itu nggak memenuhi loncengnya gitu. Nah, terus di sini bisa dilihat juga dari plotnya, yang mana di sini masih ada yang menjauh, tapi lebih better oke lah ini daripada yang sebelumnya tadi. Nah, kalau untuk ini juga bisa dilihat di sini sebenarnya di sini tidak membentuk pola ya. Ini justru menyebar karena tidak membentuk pola tertentu. Jadi ini insya Allah bebas dari heterokedastisitasnya. Oke, selanjutnya yaitu ke analisis heterokedastisitas. Langsung ke transform, terus ke compute variable. Setelah itu di sini pencet all, nggak mau, terus apps, masukkan ke sini apps ya, pencet. Aku nggak mau.
Oh ini, oke. Terus masukkan unstranded guys di sini. Nah, terus kita tulis apps underscore residual, terus langsung oke. Nah, di sini kan sudah ada data dari residualnya, itu sudah tidak min lagi. Nah, terus kita akan melakukan regresi masing-masing dari independen ke regresi, yaitu ke analyze, regresi linear. Nah, kita masukkan, nah yang ini kita ganti ke apps residual. Setelah itu kita pencet OK. Nah, di sini bisa dilihat data itu di mana data tidak ada gejala heterokedastisitas apabila masing-masing independen itu tidak berpengaruh terhadap absolut residualnya. Itu dilihat dari mana? Dari nilai signifikannya itu harus lebih di atas 0,05. Nah, di sini tuh lebih banget ya, lebih dari 0,05. Nah, begitupun juga yang ini. Nah, di sini juga, di sini tuh bisa dilihat juga signifikannya itu di atas 0,05. Jadi ini tidak ada gejala heterokedastisitas. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian kita ini atau saya ini tuh telah memenuhi uji heterokedastisitas atau bebas dari heterokedastisitas. Selanjutnya yaitu analisis R-square-nya, dimana di sini menunjukkan bahwa variabel independen sigma, Six Sigma, learn, dan green itu mampu menjelaskan variabel dependennya atau defect reductionnya itu sebesar 0,986 atau 98,6%. Nah mungkin sisanya itu mungkin berapa, 1,4% itu menjelaskan di luar dari penelitian ini. Nah, selanjutnya yaitu uji F adalah uji yang sifatnya simultan atau berpengaruh, dimana ini Six Sigma, learn, dan green itu mampu mempengaruhi defect reduction jika dilihat dari nilai signifikan itu kurang dari 0,05. Nah, di sini kan 0,01 ya bisa lihat. Nah, ini berarti Six Sigma, learn, dan green itu mampu mempengaruhi defect reduction. Selanjutnya bisa dilihat di sini mana sih dari green, learn, dan Six Sigma itu yang paling berpengaruh terhadap defect produknya. Itu dilihat dari signifikannya, yang mana kan tadi jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 itu maka yang berpengaruh. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada learn dan juga Six Sigma yang nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini 0,02 dan juga 0,03. Nah, ini berarti yang paling berpengaruh, atau mungkin bisa dilihat banget yang paling berpengaruh banget itu yang pertama dari Six Sigma, dan setelah itu juga ada learn-nya yang
membantu. Nah, emang sih biasanya di situ kalau untuk operasional itu untuk metodenya itu menggunakan yang pertama Six Sigma, dan yang kedua bisa juga gabungan dari Learn dan juga Six Sigma. Nah, gitu.